Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Rohman Saputra dengan NIM 227023141, kemudian saya sendiri yaitu Ariel Delvanza dengan NIM 22702311122, kemudian ada juga Erwin Octavianus dengan NIM 22702311035. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang eh, audit sistem informasi akademik atau SIMAK Unkris menggunakan framework COVID 2019 dengan domain APO atau Align, Plan, and Organize. Oke, yang pertama di latar belakang. eh, SIMAK Unkris merupakan sistem informasi akademik yang digunakan oleh mahasiswa dalam proses KRS, pengelolaan nilai, dan informasi akademik lainnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi tata kelola TI untuk memastikan sistem berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian juga ada tujuan dari audit ini. Yang pertama itu menilai tingkat kapabilitas pengelolaan SIMAK Unkris. Kemudian yang kedua mengidentifikasikan kesenjangan atau gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan COVID 2019. Oke, selanjutnya untuk penjelasan dari framework COVID 2019 ini sendiri, yaitu merupakan framework tata kelola dan manajemen TI yang digunakan untuk memastikan keselarasan antara tujuan bisnis dan TI. Kemudian di sini kami berfokus kepada domain APO, yaitu Align, Plan, dan Organize, dan juga menggunakan pendekatan capability level 0 sampai 5. Kemudian ada metodologi penelitian, yaitu yang pertama kita eh, untuk frameworknya sendiri itu mengaudit TI berbasis COVID 2019 yang dimana menggunakan domain APO, yaitu Align, Plan, dan Organize. Kemudian teknik pengumpulan datanya kami menggunakan kuesioner skala Likert, yaitu mulai dari 1 sampai 5. Kemudian sudah mendapatkan responden sebanyak 42 mahasiswa Unkris, dan juga objek audit yaitu website SIMAK Unkris itu sendiri. Oke, selanjutnya kira-kira domain-domain APO apa saja yang diaudit, yaitu pertama ada APO 04 yang mana itu tentang manage innovation. Jadi eh, terdapat inovasi berkelanjutan dalam pengembangan fitur-fitur SIMAK Unkris. Kemudian juga ada APO 06 yaitu eh, tentang manage budget and cost yang dimana eh, investasi pengembangan SIMAK Unkris memberikan nilai manfaat yang sebanding dengan biayanya. Kemudian APO 08 yaitu mengenai manage relationship yang dimana hubungan antar pengelola SIMAK Unkris dengan pengguna yaitu mahasiswa dapat berjalan baik. Kemudian APO 10 eh, kaitan dengan manage vendor yang artinya bahwa layanan dukungan teknis misalnya dari vendor atau tim IT kampus untuk SIMAK Unkris itu responsif dan efektif dalam menangani gangguan sistem. Kemudian domain APO yang terakhir yaitu APO 12 mengenai manage risk. Artinya adalah kami merasa yakin bahwa risiko kegagalan dalam sistem itu atau kehilangan data disimak telah diminimalisir dengan baik. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Erwin Octavianus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skala penilaian kematangan yaitu menggunakan skala Likert 1 sampai 5.
Yang pertama adalah non-existent atau tidak dilakukan. Yang kedua ada ad hoc, dilakukan namun tidak terstandar. Yang ketiga ada manage atau terkelola. Yang keempat ada establish and measure, yaitu mapan dan terukur. Yang kelima ada optimize atau teroptimasi. Skala ini menggunakan skala yang sama yang digunakan dalam kuesioner penelitian yang menggunakan GIFOM. Nilai rata-rata kuesioner. Nilai rata-rata diperoleh dari total skor jawaban responden dibagi jumlah responden, sehingga mendapatkan nilai rata-rata seperti di gambar. Rumus rata-rata yaitu nilai responden dibagi dengan nilai pertanyaan. Terdapat 42 responden yang mengisi skala Likert untuk domain APO. Untuk APO 04 didapatkan jumlah 115 dan rata-ratanya adalah 2,7. Untuk APO 06 didapatkan jumlah 129 dengan nilai rata-rata 3,07. Yang selanjutnya adalah APO 8 didapatkan jumlah 133 dengan rata-rata 3,16. Kemudian APO 10 didapatkan jumlah 131 dengan nilai rata-rata 3,11 dan terakhir ada APO 12 mendapatkan jumlah 127 dan nilai rata-rata 3,02. Target level berdasarkan peran Simon Munkris sebagai sistem akademik utama, tingkat kematangan yang diharapkan adalah level 4, yaitu establish and measure. Artinya proses dilakukan setelah berjalan secara terstandar, terdokumentasi, serta dipantau dan diukur kinerjanya. Ringkasan hasil pengukuran tingkat kapabilitas APO. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kematangan domain APO, seluruh proses APO 4 hingga APO 12 berada pada level 3 dengan target level 4 sehingga masing-masing memiliki nilai gap sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Simok Unkris telah terdefinisi dan dijalankan secara konsisten, namun masih memerlukan peningkatan agar dapat dikelola secara terstruktur dan optimal. Pada gambar dilihat nilai rata-rata dilakukan pembulatan untuk level saat ini hingga mendapatkan level 3, sedangkan target level yaitu pada level 4. Dengan begitu dilakukan perhitungan nilai gap, yaitu level target dikurangi level sekarang hingga mendapatkan nilai kesenjangan yaitu 1. Kemudian dilakukan visualisasi spider chart untuk gambar sebelah kiri menggunakan Google Colab dan yang sebelah kanan menggunakan Excel. Uh, Spider chart digunakan untuk memvisualisasikan perbandingan antara tingkat kapabilitas saat ini dan tingkat kapabilitas yang diharapkan pada setiap proses domain APO. Terlihat seluruh proses APO berada di bawah target level dan tidak terdapat proses yang mencapai level 4. Grafik ini memudahkan identifikasi kesenjangan atau gap, serta proses yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan tata kelola SIMAK Nugris. Dalam gambar tersebut dapat dilihat untuk yang berwarna oranye yaitu target level berada pada level 4, sedangkan untuk yang berwarna biru ada level saat ini yang berada pada level 3. Terdapat sebuah kesenjangan sebesar nilai 1 dari level saat ini menuju target level. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis dan rekomendasi APO 04 dan APO 06. APO 04 yaitu Manage Innovation. Inovasi pengembangan fitur SIMAK telah berjalan namun belum terstruktur dan belum memiliki perencanaan jangka panjang. Rekomendasinya yaitu menyusun roadmap pengembangan SIMAK. Yang kedua, melakukan evaluasi kebutuhan pengguna secara berkala. Ketiga, mendokumentasikan proses inovasi sistem. Untuk APO 06, manage budget and cost. Analisis pengelolaan biaya SIMAK sudah dilakukan, namun manfaat sistem belum diukur secara formal. Rekomendasinya yaitu melakukan evaluasi biaya dan manfaat sistem. Kedua, menyusun laporan investasi TI secara berkala. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan anggaran TI. Analisis dan rekomendasi APO 08 dan APO 010. APO 08
Manage relationship, yaitu hubungan antara pengelola SIMAK dan mahasiswa berjalan cukup baik, namun belum didukung mekanisme umpan balik formal. Rekomendasinya yaitu menyediakan kanal komunikasi resmi, yaitu feedback system. Yang kedua, melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala. Yang ketiga, menindaklanjuti masukan pengguna. Yang kedua, APO 10, manage vendor, yaitu dukungan teknis telah tersedia, namun respon dan penanganan gangguan belum terstandarisasi. Rekomendasinya itu menetapkan standar waktu respon gangguan dan mengevaluasi kinerja vendor secara berkala. Analisis dan rekomendasi APO 12. APO 12 yaitu manage switch, yaitu analisis pengolahan risiko sistem telah dilakukan, namun belum terdokumentasi secara formal. Kedua, rekomendasi menyusun dokumen manajemen risiko TI, yaitu dan melakukan backup data secara rutin. Ketiga, meningkatkan keamanan sistem SIMAK. Dan kesimpulan yaitu SIMAK Unkris saat ini berada pada level 3, yaitu define process, di mana seluruh proses APO menunjukkan gap sebesar satu level dari target yang diharapkan, sehingga diperlukan upaya peningkatan menuju level 4 dengan fokus utama pada penguatan tata kelola serta penyempurnaan dokumentasi proses agar pengelolaan dapat berjalan lebih terukur dan terkendali. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.